dari NA. Halo Kak, salam kenal sebelumnya. Aku Nina, aku pendengar baru Kakak dan aku sangat bersyukur Allah mempertemukan aku dengan podcast ini karena aku merasa relate dengan apa yang Kakak bahas. Aku pengen cerita Kak, saat ini aku sedang sangat kebingungan. Aku adalah tulang punggung keluarga dan anak satu-satunya. Aku sangat berharap bisa menemukan tempat kerja yang bisa menerima aku dan aku pun bisa langgeng di sana. Tapi Kak, ini sudah keempat kalinya aku pindah kerja di usiaku yang sudah 25 tahun. Jujur rasanya campur aduk karena aku belum bisa merasa aman dan tenang. Dan saat ini aku bekerja di perbankan yang Kakak pasti tahu kejamnya bagaimana. Jujur, aku tidak pernah membayangkan akan separah ini. Hatiku terus berontak bilang kalau ini nggak baik, ini zolim, dan lain sebagainya. Bahkan orang di sekitarku pun sudah banyak yang mengorbankan kesehatan mereka sendiri, baik secara fisik maupun mental. Tapi di sisi lain aku ini tulang punggung dan aku sudah beberapa kali pindah kerja. Pekerjaanku sebelumnya di bidang keuangan semua sih Kak. Aku berencana untuk cari lagi yang bisa bikin aku nyaman. Atau minimal hatiku tidak bertentangan dengan ketetapan Allah. Is it too late Kak dengan usiaku yang sudah 25? Dari hatiku yang paling dalam, bidang ini tidak sejalan denganku sama sekali. Apakah aku yang bermasalah atau memang tidak ada tempat yang aman buatku di sini? La haula wala quwwata illa billah ya kan. Terima kasih sudah mau berbagi dengan gue di sini. So, buat teman-teman yang juga mungkin mengalami permasalahan yang sama. Asal bukan permasalahan nafkah aja, insya Allah gue masih bisa bantu lah ya. So don't get anywhere, I'll be back soon. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Kalau misalkan boleh ngomong gitu ya, seluruh podcast gue adalah jawabannya dari seluruh podcast gue gitu. Perjalanan dari gue resign sampai hingga sekarang ini yang bisa ngejawab lo. Tapi gue berusaha untuk bisa meringkasnya ya. Gue akan jawab pertanyaan lo dulu yang di akhir. Is it too late? Ini terlambat gak sih Kak? Udah usia 25 tahun dan udah ganti-ganti kerjaan selama 4 kali. Sebenarnya gue udah share bagaimana perjalanan taubat ribawi gue. Nanti gue share juga linknya. Gue gak akan cerita dari awal tuh akhir, nanti butuh 7 hari 7 malam buat dengerin gue, kasihan lu ya kan. Tapi pada intinya gue resign dari bank itu di usia 30 tahun dalam kondisi gue habis ngelahirin anak yang kedua dan gue juga seorang breadwinner. Jadi kalau misal ditanya apakah itu terlambat, enggak. Ya simpelnya begitulah. Apalagi lu masih muda banget, 25 tuh masih muda banget, asli. Gua kembali bekerja di korporat itu di usia 32 tahun. Waktu itu bisikan-bisikan setan selalu bilang bahwa maksimal kerja kan 30 tahun. Gak ada tuh yang terima kerja 32 tahun. Itu tuh bisikan-bisikan setan yang ditiupin ke diri gua. Ketakutan-ketakutan macam itu. Tapi gak tahu gimana ya, karena gue gak punya pilihan lain kecuali gue yakin sama Allah. Pertama yang pengen gue sampaikan ke lu adalah ketika lu punya keinginan itu taufik dari Allah. Lu percaya gak bahwa Allah tuh gak bakalan dolim sama hambanya? Kalau misalkan Allah kasih lu keinginan yang gak akan mungkin tercapai, Allah dolim gak? Dolim! Ya kaget ya. Percaya rumus ini ya, percaya formula ini bahwa ketika Allah ngasih sebuah keinginan yang itu align dengan keinginan Allah, maksudnya kebaikan ya kan, pasti Allah berikan potensi terkabul. Pasti Allah udah mau ngasih keinginan itu. Cuma karena kita ragu dan gak mau sabar, terlalu cepat menyimpulkan. Ya solusinya adalah yakin aja dan sabar. Dulu ketika gue masih usia 30-an ya, ketika awal-awal hijrah taubat dari lembaga ribawi, gue butuh hampir tiap hari, tiap saat, tiap jam untuk meyakinkan bahwa Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, ya kan? Karena barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, itu Allah pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik, dan itu janjinya Allah.
Waktu itu mungkin ya karena gue masih muda, ya elah 30. Dibanding sekarang ya waktu itu gue masih muda ya kan 30 tahun. Jadi masih belum banyak ngalamin peristiwa-peristiwa, makanya masih kadang-kadang masih ragu gitu. Kisah-kisah kehidupan diri sendiri tuh kayak belum bisa membulatkan keyakinan. Akhirnya ya kita belajar di kisah-kisahnya Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para orang-orang yang banyak mengalami keajaiban. Ada banyak episode di podcast ini, lu bisa cek di playlist. Apa sih tuh lupa gue. Pokoknya ada lah gitu yang playlist jangan takut resign atau apa gitu, gue lupa. Ntar kalau gue mau gue share dah. Lalu hal yang kedua yang pengen gue sampaikan ke lu adalah gini. Yang perlu gue tanyain ke lu nih sebenarnya. Sebelum ada kamu, sebelum kamu kerja, sebelum kamu jadi tulang punggung keluarga, lu hidup gak? Orang tua lu hidup gak? Hidup, oke. So artinya sebenarnya ini basic akidah banget ya teman-teman. Akidah dan tauhid. Yang menghidupi kita itu siapa? Yang membuat kita hidup, tetap bisa makan, tetap bisa bernafas itu siapa? Nah, tuh tahu. Jangan sampai kita menyejajarkan diri kita seperti perannya Allah. Bahaya, itu bahaya banget dan itu adalah sumber dari kegelisahan hidup. Ketika lu paham tentang ini, paham tentang konsep bahwa yang menghidupkan kita, menghidupi keluarga kita, itu adalah Allah. Disitulah kamu akan menemukan titik tenang dan aman. Jadi titik tenang dan aman itu bukan ketika lu menemukan pekerjaan yang langgeng. Bukan menemukan pekerjaan yang ibarat kata nih bisa menghidupi lo sampai lo tua. No, jangan pernah menuhankan karir, jangan pernah menuhankan pekerjaan, jangan pernah menuhankan gaji. Why? Karena namanya dunia ini gak ada yang abadi. Dimana konsep tawakal, bahwa kita itu hanya bergantung kepada Allah. Ya kan? Kadang-kadang gaji itu kan candu, bener gak? Kita seolah-olah gak bisa hidup tanpa gaji. Karena gue 7,5 tahun di bank teman-teman. Ketika mau resign pun itu galaunya luar biasa. That was the hardest but the best decision that I've ever made. Ketika gue resign, dituntun sama Allah agar bergantungnya tuh cuma sama Allah aja. Jangan bergantung ke koneksi, jangan bergantung ke gaji lagi, ke pekerjaan, ke company apapun itu. Jangan pernah menggantungkan keberlangsungan hidup lo, keluarga lo ke apapun yang masih di dimensi dunia. Selama itu lo gak akan pernah menemukan titik nyaman, titik tenang, dan titik aman. Ketika gue bilang sama Allah, ya Allah, hamba sudah melakukan semua yang hamba bisa, hamba gak tahu lagi apa yang harus hamba lakuin, hamba pasrahkan diri hamba, orang-orang yang dalam kuasa hamba, keluarga hamba, kepadamu ya Allah. Terserah engkau mau bawa kemana. Begitu gue ngomong kayak gitu, beban di pundak gue tuh kayak luntur. Gue punya satu hal yang penting banget, terutama buat teman-teman yang jadi tulang punggung, breadwinner, atau breadwinner sama tulang punggung sama kali mbak. Buat para sandwich generation, semua orang tuh punya rezekinya. Mostly sekarang income, orang udah punya gaji dan kawan-kawan. Tapi gak semua orang itu punya privilege atau kemuliaan dimana lo menjadi kurirnya Allah. Agak belibet nih gue ngomongnya. Jadi gini, di antara banyak manusia hanya orang-orang terpilih aja berhati besar, dimana dia merelakan, mengorbankan kerja kerasnya untuk orang lain. Mau keluarganya, anak asuh, anak orang lain, fakir miskin. Gak semua orang itu bisa. Pengeluaran orang-orang ini tuh levelnya bukan level dunia lagi, itu level akhirat. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah. Karena gue pernah mendengar sebuah hadis dari channelnya Sahih Fikih. Bisa jadi lancarnya rezeki kita itu justru karena ada orang-orang yang kita tanggung. Orang-orang yang dititipkan oleh Allah ke kita. Jangan sedih, jangan menjadikan itu sebuah beban. Justru karena itu Allah akan selalu lancarkan rezeki lo. Andai kata gue boleh mengulang waktu, andai kata ya, sebelum gue resign,
gua akan memperdalam lagi ilmu tauhid, khususnya tentang rezeki. Yang bukan Islam saja, yang berbuat dosa saja itu masih dikasih makan sama Allah. Apalagi orang-orang yang dikasihi sama Allah. Baca surat At-Tolak ayat 2, 3, dan 4. Dan dengerin podcast gua di playlist Jalan Allah Itu Pasti Indah dan Mudah. Niatkan cari pekerjaan lain yang halal karena Allah. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Ya, dan dengerin podcast gue. Dengerin kisah-kisah hijrahnya orang-orang yang sudah hijrah. Oke? La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan selalu menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 268.